Halo halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Mas Wendy, gimana kabarnya? Nggih, Pak, baik. Mbak Gisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Sehat semua ya? Sehat, Pak, sehat. Ini malah saya yang nggak sehat nih. Gets well sound, Pak. Terima kasih banyak. Cuman berdua ini jadinya akhirnya ya. Aduh, Aduh, gimana lagi, Pak? nggak Si apa-apa. paling kuat. Gua ada sih paling kuat. Oke, oke, oke. Ini mohon maaf ya, kameranya saya pindah lagi ke sini. Jadi kemarin kan udah saya taruh di tengah. Tapi dia mati nyala terus nih kameranya. Nggak tahu kenapa. Kabelnya, Pak. Kayaknya sih iya sih. Enggak, ini kameranya belinya murah soalnya. Cuman 100 ribuan doang. Ya mungkin ada harga kualitas lah ya. Harga keyboard berapaan, Pak? Ya bisa buat beli kamera 3, 4 lah ya. Loh kan mati lagi kan? Kayak gini nih. Pak, kalau mau beli keyboard setting itu ada toko online-nya? Kenapa? Ada toko online-nya nggak? Kalau apa? Kan Bapak tuh punya apa perusahaan itu, apa? Mhm. Bikin keyboard yang custom itu kan? Iya. Kalau mau order gimana tuh? Kalau order sih untuk sekarang bisa ke rumah atau WA. Kayak gitu kalau sekarang. Oke, Pak. Semenjak pandemi kemarin tuh kita agak ini, kita kurangin. Jadi lebih ke ini, internal aja yang mau beli itu baru kita layanin. Aduh, mati terus kayak gini nih. Nggak tahu kenapa ini. Nanti mati lagi, gitu itu. Nggak tahu lah. Oke, nah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjutkan membuat objek 3D. Pakainya Maya. Mbak Gista udah download Maya? Belum bisa, Pak. Bisa, Pak. Kebanyakan apa ya? Kemarin kan bisa pakai Android Studio ya, Pak. Nah, itu nggak bisa. Oh iya sih, Android Studio emang berat sih. Mas Wendy gimana? Kebetulan Pak baru ganti laptop barusan, jadi Wih, baru nih. bukan baru, ada pergeseran di ini di kantor, Baru nih. jadi belum belum bisa install. Oh ya udah, oke. Oke Pak. Hari ini lihat dulu aja berarti ya. Oke. Kalau misalnya kita 3D, itu lebih baik mendingan kita langsung praktek daripada teori ya. Soalnya Jadinya misalnya kalau Maya kebanyakan, Pak. ya ini Maya, lama ya. Nah jadi misalkan kalau kebanyakan praktek, imajinasi kita nggak jalan nanti. Jadi untuk Maya itu lebih banyak praktek aja nanti. Oke, nah untuk hari ini kita harusnya bakal bikin seperti ini. Kita bakal bikin lantai, kita bakal bikin tembok, terus jendela,
ada karpetnya, sama ada raknya. Nanti kalian bisa tambahin lagi ada meja mungkin di sini, terus ada kursi, ada kasur mungkin di atas di atas eh, karpet dan lain-lain serah kalian. Gitu. Tutup dulu aja. Select semua, terus kita ini pindahin dulu. Oh, ini belum kan? Alas, lantai. Udah kita delete aja ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari Maya. Kosongan ya. Nah, terus oke. Ini biar enak ya. Aduh, jatuh. Jadi saya misalkan kalau desain itu cuman pakai satu keyboard aja biasanya. Yang di bagian sini aja. Ini W saya. Nah, seperti ini. Jadi kita bakal pakai W QWER. Udah cuman itu tok yang kita pakai ya. Cuman ini tok. Terus misalkan kalau mau mainin kamera itu pakainya Alt sama mouse. Nah, misalkan kalau mau pindahin kameranya kayak gini, ini pakai Alt sama klik kiri. Misalkan kalau mau scroll, itu bisa zoom in, zoom out. Misalkan kalau mau mindahin kameranya ke kanan kiri, nah seperti ini, itu pakai klik tengah sama Alt. Sama yang terakhir, misalkan mau zoom in, zoom out-nya geser kanan kiri, sama kayak ini ya. Nah, kalau ini dia langsung zoom kayak gini, kalau yang ini dia pelan, smooth. Nah, ini pakai klik kanan sama Alt, kayak gitu. Udah, kita mainnya cuma di itu aja. Itu. Nah, terus di sini ada spasi. Spasi itu buat apa aja, ini banyak macamnya ya. Kita bisa ngecek di file, edit, create selection, dan lain-lain. Ini sebenarnya yang ada di atas ini, tapi taruh ke bawah, ke tengah. Jadi setiap mouse kita di mana, dia bakal bisa. Ini pakai spasi. Terus misalkan kalau kita pakai spasi pencet 2 kali. Nah, pencet spasi sekali, dia bakal nampilin 4 kamera. Yang pertama kamera dari Y. Oh, ini dari Z. Oh ya dari Y. Ini dari Y, ini dari Z, ini dari X. Jadi 3D itu pasti menggunakan 3 sumbu ya. Kalau misalnya 2D kan XY aja ya biasanya ya. Nah, kalau 3D itu pakai 3 sumbu. X, Y, Z. Seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini, Y itu adalah warna hijau, Z itu warna biru, X itu warna merah. Nah, misalkan kalau yang di atas ini kita bisa gerakin semua kita. Kalau yang di sini ini nggak bisa. Nih, from top dari atas. Terus ini front dan yang ini right. Seperti itu. Nah, misalkan kalau kita mau balik lagi ke salah satu kamera, tinggal arahin aja mouse-nya, terus pencet spasi. Misalnya mau ganti, spasi sekali lagi, terus pindahin aja mouse-nya. Seperti itu. Nah, terus untuk bikin objek, itu kita pakainya ini, kotakan, bulat, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Nah, contoh seperti ini. Dia, setiap kita bikin objek, itu selalu pasti bakal di tengah. Mau bikin objek apapun. Dan dia bakal jadi kotak dulu. Nah,
seperti yang tadi kita bilang ya, kita akan membuat, rumah, ruangan, tapi kita mulai dari alas dulu ya. Biasanya misal kalau kita bikin rumah itu kan pasti pondasi dulu ya, baru pondasi, terus baru tembok, terus baru dalamnya. Sama, untuk, 3D itu juga seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ini ada sumbunya. Ada sumbu yang warna merah, ini X, warna biru itu Z, terus warna hijau itu Y. Misalkan kalau kita mau pindahin objek, itu pakainya W, dia bakal pindah, nah, naik turun. Misalkan, di dalam 3D itu kalian lebih baik tarik, ininya, panahnya, jangan tarik objeknya seperti ini. Ada yang tahu nggak kenapa? Jangan tarik objeknya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Oke, karena kita mainnya di 3 sumbu. Contoh, ini kita kalau di mata kita nih kelihatannya udah di atas ini ya. Ini nih, kita bikin ini di atas deh. Nah, ini kita ngerasa ini udah di atas alas. Padahal misalkan kalau kita pindah, loh ini udah di nih atas banget. Padahal kalau dari sini tuh kelihatannya cuman di deket aja ya, deket sama alas ya. Gitu itu. Maka dari itu mendingan kalian tarik garisnya ini. Nah, Terus yang misalkan subuh, kalau ya Mbak Gista? terus ya baru mainin yang di subuh itu ya Pak? Ya, betul. Nah, jangan main yang tengahnya. Kalau main tengahnya tuh kita bingung nih, pastinya susah. Nah, kita harus ngeliatin dari semuanya kayak gitu. Nah, misalkan kalau dari sumbu tuh enak. Waduh. Oh itu muter apa otomatis apa pakai keyboard atau? Ini pakai mouse ini. Alt sama klik kiri untuk buat iya. pindah-pindahin. Nah, misalkan kalau kita tengahnya ini yang kita pindah, itu nggak masalah sih. Nah, tapi kita harus ngeliatin semuanya. Tuh, ternyata ini ngelebihin dari alas. Kalau misalnya dari sini, ini kan kita kelihatan enak ya. Tuh, tuh ini pas. Oh, ini kurang turun. Tinggal turunin lagi. Jadi kita nggak main ininya. Kayak gitu. Jadi lebih baik pakailah sumbunya. Terus sama yang di bagian sini. Oke. Nah, ini bisa diganti menggunakan ini. Nah, atau menggunakan manual itu pencet R. Sama aja. Seperti itu. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Tuh. Ini adalah dasar-dasarnya. Terus di sini ada channel box, terus ada tool setting, terus ada attribute editor, di sini ada karakter control kita masih belum pakai, dan yang terakhir adalah modeling toolkit. Jadi yang kita pakai sering itu adalah di modeling toolkit ini dan sini. Yang paling pojok channel box. Oke, channel box ini gunanya buat ngepasin dia selalu berada di titik 0. Kalau kalian misalnya mau desain ya. Nah, dia pasti bakal berada di tengah. Seperti itu. Tinggal kita tarik aja ke atas lagi. Nah, terus di sini kita scale. Kita gedekan menjadi 24. Terus ini 1 nggak apa-apa, ini 24. Oke. Nah, ini udah jadi alas, tapi biasanya kalau alas itu kan tipis ya. Nah, sekarang kita tipiskan menggunakan R. Rescale. Dia bakal tipis. Kita jadiin gini aja kali ya. Nah, terus di sini tinggal ini diganti 0 lagi aja. Nah, dia bakal turun. Seperti itu. Jadi kita nggak kerja 2 kali. Untuk bikin 3D itu, pastikan kalian menggunakan angka ya. Menggunakan angka pasti seperti ini ya. Lebih cepat, lebih praktis. Terus misalkan kalian ngerasa, tadi itu alas kotak-kotaknya itu nggak guna,
kalau ganggu, grid-nya dihilangin aja. Nah, seperti ini. Terus di sini ada mode wireframe dan mode smooth set all. Nah, wireframe itu gunanya ngelihat ininya, tulang-tulangnya, ininya, patokannya. Kalau misalkan yang smooth set ini adalah sudah bentuk objek seperti ini. Ini misalkan kalau mau nggak pakai kotakannya itu, tinggal dihilangin aja. Misalnya kalau butuh, tinggal ditambahin lagi, kayak gitu aja. Nah, ini untuk, misalnya kalian udah lihat seperti ini biasanya udah mendekati, render. Ini render bakal jadi seperti ini nanti. Oke, nah sekarang kita bikin, tadi kan udah alas, anggap aja nih alas terus habis itu ditambahin, lantai kayu ya. Nah, kita bikin lantai kayu itu sama pakai kotak juga, terus kita kita naikin juga, terus kita lebarin. Nah, lebarnya itu kan pasti 24 ya, jadi kita langsung 24 aja. Terus biasanya lantai itu kan agak lebar seperti ini, kita bikin 2 aja. Terus tipisnya kita bikin agak tipis, ini cukup 0,2 biar pas ya. Dah, terus habis itu kita mau pindahin, pencet W, terus kita geser. Nah, ini karena naik, terlalu naik, kita nolin aja. Terus baru kita naikin dikit. Geser kalau misalnya belum pas. Udah ya, kita ngerasa ini udah oke, kita klik sini. Oh, ternyata kurang turun nih. Nah, udah pas ya. Terus kita ngerasa ini kan masih terlalu kotak ya, nggak smooth banget. Itu bisa kita ganti di sini, bevel. Jadi klik sekali, terus kita bevel. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat yang tadinya ini kotak pure. Nah, ini kotak ya, terus kita bevel. Ting. Nah, dia jadi lebih halus. Segmennya kita tambah. Nah, jadi lebih smooth lagi ya. Tuh, udah kayak bikin 3D render-render gitu ya. Nih, terus fraction-nya misalnya kalau mau ditambahin boleh. Nah, atau dikurangin. Kalau saya sih tetap di 0,5 aja. Nah, terus alasnya juga kita sama, pakai bevel. Bisa pencet ini atau Ctrl B. Nah, sama segmennya kita tambahin 2. Makin banyak segmennya, dia bakal makin halus. Mau 10. Tuh, dia makin halus ya, kita lihat perbandingannya. Tuh, kalau yang di atas, nih, kita bisa lihat ya. Kalau segmennya cuma 2, 1, 2 tambahannya, dia jadinya seperti ini, masih ada tajamnya sikunya ya. Sedangkan kalau ini yang udah 10, nah nih, segmennya lebih banyak, isinya 10, dia jadi lebih halus. Tuh, lebih halus nggak masalah, mau sehalus apapun terserah kalian, tapi perlu diingat nanti pas di-render, kalau diekspor itu makin berat, perlu diperhatikan ya. Maka dari itu, gunakan sebaik mungkin. Kalau misalnya cukup 2, ya 2 aja cukup, gitu. Nah, terus sekarang kita duplikat ke sebelah. Jadi nggak usah pakai Ctrl C, tapi Ctrl D. Nah, di sini udah ada cube 3, tinggal kita pencet W, kita pindahin. Nah, seperti itu. Terus kalau kita ngerasa
males ya, mindahin sekali-sekali kayak gitu bisa pakai Shift D. Nah, ini kita Shift D aja. Objek yang kotak ini tuh di mana, Pak? Yang Kenapa? ini bikin objek yang kotak ini tuh yang mana? Maksudnya? Ini ya objek yang abu ini, yang kotak panjang ini. Mhm, Tadi itu yang mana, Pak? ini nih pakainya ini. Oh, kotak itu ya. Ya, selalu pakai kotak ini kita. Jadi, gimana caranya kita mengimajinasikan bentuk itu berdasarkan dari bulat, kotak, terus, lingkaran kayak gini, segitiga, dan lain-lain, gitu itu. Nah, ini kalau kita ngerasa terlalu panjang alasnya, ya udah kita pendekin dulu aja. Ini misalkan ternyata kurang geser, nah select aja ini, sip, terus kita Ctrl G, kita group, terus kita geser. Nah, kita ngelihat ternyata terlalu lebar ya alasnya ya, kurang lebar nih. Nah, kita lihat kurang lebar, ya udah kita gedein aja dikit. Oke, udah pas ya. Ini kelebihan dikit nggak masalah. Oke, dah kita lihat di wireframe-nya sekalian. Nah, jadilah seperti ini ya. Kalau misalnya kita nggak kelihatan tuh kan jadinya halus ya. Jadi ini masih belum diwarnain, jadi minggu ini kita fokus untuk pembuatan objek dulu aja, minggu depan baru kita, coba untuk warnainnya. Nah, misalkan kalau bikin objek tuh saya lebih suka ada wireframe-nya, terus sama smooth, objeknya. Soalnya kenapa? Misalkan kalau cuma wireframe-nya doang jadinya seperti ini, masih susah buat, animasiin ya, imajinasiin. Makanya kita butuh objeknya jadi smooth. Tapi misalkan kalau nggak ada garis bantu yang tadi ya, wireframe-nya, itu juga susah nih kita, nanti lupa, "Oh ini kotaknya kotak full atau kotak setengah-setengah nih?" Kan kita nggak tahu ya. Maka dari itu kita pakai wireframe-nya sekalian, seperti itu. Nah, terus misalkan kalau udah di grup, ini bisa di double klik ganti nama, lantai kayu. Nah, dia otomatis bakal ngasih underscore. Terus yang ini P-cube yang pertama, ini kita pakai ganti alas. Dah, oke. Kalau kita ngerasa sudah oke, sekarang kita bikin temboknya di sini. Pakai kotak lagi sama, jadi kita main kotak sama yang tadi aja. Nah, kita naikin seperti ini ya. Terus kita bikin tiang sekarang. Kalau dirasa kotak tiangnya udah cukup tinggi, udah sesuai, kita tinggal pindah aja. Nah, biasakan titik, tumbuhnya yang ditarik ya. Mmm, kiri, kurang maju mundur. Nah, kalau dirasa udah oke kayak gini, bawahnya juga udah pas ya, kita cek di sini. Ternyata Y-nya kurang turun nih, kita bikin 0. Oh salah, Y, 0. Oh tengah di sini, ya udah. Oke kita bikin kayak gini aja deh kalau gitu. Ngulang lagi. Saya orangnya agak perfeksionis ya, jadi misalkan kalau nggak di pojok, bener-bener pojok tuh
gatel rasanya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita tarik bagian sini, sisi sini sama sisi sini. Nah, caranya gimana? Kita bisa masuk ke bagian sini, modeling toolkit. Nah, di sini ada banyak macamnya, ada yang object selection, vertex selection, terus, edge selection, dan face. Nah, kita pakai kalau vertex itu biasanya titiknya yang ditarik. Terus misalkan kalau vertex itu garisnya, nah ini garis yang ditarik. Kalau misalnya titik itu titiknya ini. Terus misal kalau face itu adalah mukanya, seperti itu. Nah, kita pengen mukanya ini yang ditarik ya, bikin tembok. Nah, seperti itu ya, gitu. Nah, sekarang kita bikin tembok, kita menggunakan extrude. Extrude-nya ada di sini, kita klik sekali. Nah, terus kita tarik warna birunya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya kan kita nggak mau ya bentuknya seperti ini ya, kita hanya pingin sampingnya aja. Itu kita menggunakan keep face together-nya di-off-kan. Ini sama kayak kalau misalnya di AI atau Photoshop itu ada link-nya, ngerti ya? Nah, itu sama kayak ini, keep face together itu sama kayak seperti itu. Jadi sekarang kita coba tarik. Nah, kita pinginnya sebenarnya seperti ini kan. Oke. Nah, sudah jadi ya untuk temboknya. Terus kita balik lagi ke objek, kita W, sekarang ke kiri, ini Bisa bikin rumah nggak, Pak? bisa. Maya tuh bisa bikin apa aja ya. Wah, bikin waifu juga bisa. Nggak ada Mas Aldi sini. Jadi kangen Mas Aldi nih. Nah jadi seperti ini. Terus biasanya kalau, rumah itu kan atas sama bawah, di sini kan nanti ada ininya ya, ada apa, atapnya ya. Nah, di atap sini sama di bawah itu kan biasanya pasti ada, apa ya, levelnya lah, apa ya namanya ya kalau di rumah itu ya, ada yang tahu nggak? Jadi kayak ada aksennya itu loh, atas sama bawah. Nah, itu bisa pakai ini, kita tambahin segmen, tapi sesuai dengan kemauan kita. Kalau tadi yang segmen itu kan, udah diplot sama AI-nya ya. Nah, tapi kalau ini kita bikinnya manual. Kita pencet kontrol, nah dia bakal nambahin segmen lagi di sini, seperti itu. Nah, sekarang pencet W lagi, pencet I, sekarang kita select yang bagian atas sini ya, bagian bawah juga, bagian sini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini jangan lupa, ini, dan ini. Dah, terus kita kontrol E, salah, kontrol E, thickness-nya kita tebalkan. Nah, menarik ya. Tebelin lagi deh. Oke, kalau dirasa sudah oke, dah selesai. Nah, bagus ya bentuknya ya. Nah, sekarang biar lebih bagus lagi, kita select, like ininya, garisnya, double klik, di shift juga double klik, double klik, double klik, tiap garis-garis yang di depan sini, bawah juga, samping juga, sini juga, dah. Yang belakang biarin aja. Kita bevel, Ctrl B. Nah, jadi kelihatan lebih, dinamis ya. Segmennya kita jadiin 2 lagi. Terus fraction-nya kita turunin. Nah, ya jadi 0,3 aja. Oke.
selesai. Kita klik sini. Oke. Jadinya seperti ini ya. Nah, jadilah alas, tembok, dan lantai. Gampang ya? Gimana teman-teman, gampang apa susah? Gimana? Susah apa gampang nih? Lumayan, Pak, harus Kenapa? kreatif juga sih. Kenapa? Lumayan harus kreatif juga otaknya. Iya, betul. Ini benar-benar kreativitas sih. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke wireframe-nya biar ada. Nah, sekarang kita tambahkan jendela. Nah, kalau jendela itu kan kita pakai sisi sini, ini diklik, sama yang di belakang juga diklik, spasi, shift jangan lupa. Nah, depan sama belakang udah ke select ya. Sekarang kita sama kayak tadi, Ctrl E, dia ke extrude ini, terus pilih yang sini, scale tool atau R. Nah, sekarang kita scale aja, kita kecilin, terus kalau jendela itu kan nggak gede-gede ya. Sip, ini mungkin. Nah, terus cukup kayaknya ya, ini jendelanya. Cukup apa enggak nih? Atau kita gedein? Salah. Cukup? Cukup lah ya. Nah, terus kita bakal geser, itu pakai W. Kita geser aja. Yes. Ya. Nah, misalkan kalau dirasa sudah oke, kita delete. Nah, biar bolong, ya kan? Nggak mungkin kan kalau jendela itu di tembok, ya kan? Nanti nggak kelihatan apa-apa dari dalam atau dari luar, kan? Nah, jadilah seperti ini. Terus sekarang kalau misalnya kita ada jendela, kalau menurut Mas Wendy sama Mbak Gista, apa yang kita butuhin untuk bikin jendela? Ayo, apa yang kita butuhkan untuk membuat jendela? Dari fitur ininya apa? Apa? Fitur ininya apa itunya Kak? Pak peralatannya. Ini nih, pokoknya aku mau butuh bikin jendela. Jadi apa dulu nih yang disiapin? Itu apa sih namanya itu? Kalau kayu buat nahan kacanya, Nah, apa itu? Kayu buat nahan, itu apa? buat nahan kacanya ya. Kalau di Bingkai Sunda ya. sih kusen ya tuh itu. Nah, kusen atau bingkai, ya Nah, kan? bingkai ya. Nah, kita bikin bingkainya dulu, ya kan? Sama, pakai kotak juga. Muncul kotak, geser, ter, yus. Malah maju. Nah, udah pas belum? Kurang maju. Oke, sip. Nah, sudah ke tengah belum nih? Udah cukup ya kelihatannya ya. Nah, sekarang kita select yang face-nya aja. Sip. Terus kita tarik. Sip. Terus yang atas. Sip. Terus yang samping sini juga. Sip. Oke, terus yang bawah. Oke, udah ya. Kalau dirasa udah cukup, oh iya, terus kita tebelin ini depannya. Kan kalau kusen itu kan biasanya lebih tebel ya daripada tembok ya. Kita bikin agak tebel kayak gini nih. Terus yang belakang juga. Ya. Nah, kalau dirasa sudah oke seperti ini,
sama kayak tadi, delete tengahnya, karena kita cuman pengen bikin bingkai ya. Terus seperti tadi, salah, Ctrl E, terus kita tebelin. Nah, seperti ini. Terus kita baru bevel, Ctrl B. Nah, ini kelihatan ya, sudah mulai bentuk bingkai ya. Segmennya seperti biasa kita tambahin jadi 2. Nah, oke. Terus fraction-nya kita turunin. Terserah sih, mau model seperti ini boleh, mau kayak gimana aja boleh ya. Kalau saya di model seperti ini aja. Oke. Dah, selesai. Terus kalau sudah bikin, kusennya atau, bingkainya, sekarang kita bikin plusnya ya kan. Kalau jendela itu kan biasa ada plusnya ya. Nah, sama seperti tadi kita bikin kotak dulu. Pencet W di keyboard, terus kita pindahin. Jadi hari ini kita full ya pakai kotak ya, tapi udah jadi macam-macam. Ya, sudah cukup. Terus pasin ke tengah nih. Wah, kayaknya udah cukup nih ya. Nah, sekarang kalau misalnya bikin ini agak dikecilin dikit nih. Pencet R, terus tengahnya kita kecilin dikit. Kan nggak mungkin ya kalau, bingkai yang tengah itu gede-gede ya. Dia kelihatan minimalis lebih bagus kalau sekarang ya. Kecilin lagi deh, gini deh. Kecilan nggak sih? Ya, ini aja ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke face. Kita seleksi face-nya aja. Terus ini. Nih. Terus yang atas, ya aduh susah sekali. Nah, dah ya. Kalau dirasa semua sisi sudah, sekarang R, salah. Terus Ctrl E. Nah, kita tarik nih. Lelah. Ini balik dulu. Kita tarik yang di bagian sini. Oh, bukan. Bukan. Nah, tuh. Coba di sini. Ini bukan. Loh, kok bukan semua? Ctrl E. Loh. 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 Oh, waduh. Kita pakai apa ya ini ya? Thickness. Bukan. Oh, kita pakai face together-nya kita off-in dulu. Nah, ini yang saya maksud ya. Ada dari tadi gitu loh. Nah, kayak gini. Ini terlalu jauh nggak masalah ya. Kalau terlalu jauh kayak gitu nggak masalah, terusin aja. Sampai semua sisinya udah pas ya, sesuai yang kita mau. Oke, kalau udah selesai aja. Nah, ini ngerasa, terlalu tinggi ya, yang bagian sini nggak presisi, kita turunin dikit aja. Kita pakai selection all. Nah, kita ngerasa ini udah oke. Sekarang seperti biasa pencet Ctrl B, bevel. Nah, menarik ya, segmen kita jadiin 2. Terus fraction-nya kita turunin. Nah, jadi 0,3 juga. Jadilah seperti ini. Nah,
Menarik ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini buat cuman gini doang berapa menit ini kita butuhnya? 10 menit lah ya, 20 menit lah ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Gampang nggak Mbak Gista, Mas Wendy? Lumayan, Mbak, lumayan. Lumayan apa? Lumayan gampang apa lumayan susah? Kayaknya sih Apa? Gampang lah ya. gampang sih. Cuman Oh, harus tahu itunya aja sih, Pak. iya, cuman dilatih aja buat balik-balik ininya. Apa? Shortcutnya. Terus Oh, jangan lupa kita rubah namanya. Ini tembok. Terus ini bingkai. Tengah. Nah, biasa kan tembok, bingkai, dan tengah. Ini kan jadi satu ya, Ctrl C. Jadi misalkan kalau mau kita pindah, ini nggak bisa. Karena sudah dibolongin di bagian sini. Seperti itu. Nah, biasanya saya bingkai, tembok, itu saya jadikan satu. Karena dia satu kesatuan. Nah, terus tadi kan juga ada yang rak ya. Itu sama juga. Kita bikinnya dari kotak juga. Seperti ini. Share. Nah, pastikan kalau kalian bikin sesuatu, bikin objek itu di dalam bidang yang kalian mau taruh. Kenapa? Karena kita bisa cek ya, oh mau gedenya seberapa dan lain-lain. Ini kayak kegedean. Nah, ini kurang tipis. Kita mau bikin rak ya. Frame-nya kelupaan. Oke deh. Nah, ini terus Ctrl D. Tarik. Oh, maaf. Sebelum di Ctrl D itu kita Ctrl B dulu, kita bevel. Pokoknya kalau udah ini langsung bevel-bevel aja. Terus baru Ctrl D. Kita naikin. Terus Ctrl D lagi. Shift D. Nah, udah langsung ke atas ya. Terus di sini kita Ctrl D. Kita bikin kakinya. Itu kita pakai E. Tuh, kenapa itu? Nah, terus kita mau pindah ini. Kalau misalnya kayak gini kan kita nggak tahu ya ini udah lurus apa belum ya. Nah, kita pakainya E. J. 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 Nah, ini. Oh, bukan ini H. Inilah jeleknya misal kalau nggak ada legendnya ya di keyboard ya. Kita pencet J. Nah, dia bakal lurus. Oh, tuh. Nggak keselect. Nah, 1, 2, 3. Ini. Oke. Kita J. Tarik. Nah, ini udah lurus ya. Terus kita pencet Ctrl W. Kita geser. Kalau dirasa sudah oke. Kita naikin. Misalkan kalau ini oke, ini terlalu panjang, kecilin aja, pendekin, turunin. Nah, terus Ctrl D lagi, geser. Oke. Udah selesai. Sama kayak tadi, kita select semua, kita Ctrl D. Ini untuk grup ya. Tapi misalkan kalau kalian ngerasa objeknya ini udah cukup, itu kalian bisa ke mesh combine. Nah, dia sudah menjadi satu kesatuan ini. Nih, jadi rak.
Tapi misalkan kalian ngerasa, aku mau ngedit lagi nih, nggak apa-apa, di mesh juga, di spare. Dia bakal mecah per surface yang tadi, kayak gitu. Kita combine dulu aja. Terus kita geser ke tembok. Sip. Nah, sudah jadi. Kita tebelin dikit ya. Oke, dah, kelar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Hari ini cuman segini dulu aja. Itu Pak yang tadi bikin ini Bikin apa? salib begini gimana Pak? Yang mana? Yang jendela nih biar Jendela. jadi panjang salib gitu pas ditarik ya. Gimana Mas? Mas Fendi? Itu yang jendela nah yang itu Hmm? biar pas ditarik jadi 4 gitu gimana? Oke, ditarik jadi 4. Oh, ininya ya? Oh iya, Oke, ya kita coba batangnya. lagi ya. Jadi seperti ini. Kita kecilin dulu. Nah, gimana caranya ditarik jadi 4 ya? Itu kita select dulu sini. Kita face-nya yang di-select. Atas, terus sampingnya juga, terus bawahnya juga. Kelewatan. Sedikit. Nah, udah ya. Kalau sudah, di Ctrl E. Terus jangan lupa keep face together-nya di-off-kan. Udah, kalau sudah tinggal ditarik aja antara sumbunya. Nah, dia jadi plus. Oke? Oke Pak. Sip. Kayak gitu. Nih sumbunya malah dikosongin, bolongin. Dah, apalagi? Mbak Gista, ada yang mau ditanyain Mbak Gista? Kok tiba-tiba hilang tidak ada suara ini Mbak Gista? Lah, buku mungkin. Buku. Oh, bukan. Terus ini apa? Oh, ini ke-select nih berarti. Yes. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan, tanya aja. Jadi misalkan kalau ngerasa pinginnya bikin kotakan ya, itu nggak masalah, bikin aja. Sama kayak tadi. Kayak gini, bikin tiangnya dulu di bagian sini. Nah, terus nanti tinggal di face yang bagian sini, yang ditarik. Seperti itu. Jadilah kotak ya. Seperti itu. Oke Pak. Sip. Tanya apa lagi yo? Tapi kalau diperbesar, diperlebar lagi jadi gede ini bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya mau diperlebar semua ini harus jadi satu grup, satu objek ya, mesh, combine. Ini baru digedein. Tuh. Atau mau full semua. Nah, kayak gitu. Dia gede lagi nih. Tapi misalkan, belum di-combine, ini kan udah di grup ya, ini udah kita select semua ya, kita ngerasa ya. Nah, kita mau gedein, ini jadinya jelek. Tuh. Jadinya nggak jelas. Karena dia bukan dari satu objek. Ini cuman grup. Seperti itu.
Jadi harus kita jadikan satu dulu, combine, terus baru cush, ya, jadilah besar, ya kan? Oke, tanya apa lagi? Ayo. Jadi ini harus coba-coba sendiri sih. Nah, terus kita coba apa bedanya dengan Blender. Kita coba Blender ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari Blender. Dia beda. Kalau misalkan shortcut-nya itu beda semua. Terus misalkan kalau mau main ininya, kalau mau main kamera itu pakainya sini. Ini zoom in, ini tangan buat pindah-pindah, terus ini kamera, main kameranya. Nah, terus ini buat bentuk dari grid-nya. Seperti itu. Nah, terus misalkan kalau mau bikin objek, di sini dia. Kita klik, nah di sini ada kotak, cone, silinder, sphere, sama bulat. Nah, misalkan kalau kotak, kalau misalnya tadi kan pasti di tengah ya, jadi bentuk kotak seperti ini ya. Tapi kalau di Blender itu enggak. Jadi kita bikin dulu alasnya, terus baru kita tinggiin. Kayak gitu. Terus misalkan objeknya ini mau kita rubah, itu sama kayak tadi ya. Ini location-nya sama, kita pindah-pindah kayak gitu itu. Atau di scale di sini. Nah, sama. Di sini juga move, ini rotate, R, shift, spacebar, R. Nah, tuh. Agak bingung. Soalnya udah kebiasaan sama Maya ya. Kayak gitu. Ini sama aja. Lebarin dan seterusnya. Kita tipisin. Kalau misalkan komputer kalian nggak kuat, bisa pakai Blender. Tapi saya nanti ngasih bentukannya pakainya Maya ya. Saya contohnya pakai Maya. Tapi kalau ringan, Blender ringan. Nih, dia kan smooth banget ya ini ya. Ringan. Sedangkan Maya tadi, misalkan kita objek. Ini agak berat nih animasinya. Cuman beda itu aja sih. Tapi kalau untuk luasnya, saya lebih suka Maya daripada Blender. Lebih luas. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan dicoba. Jadi ini masih ada waktu jam 20 pas ya. Kita sampai jam 21, masih ada 1 jam. Silahkan dicoba. Terus ini di save karena minggu depan kita masih pakai objeknya ini. Oke? Ya, Pak. Sip. Tambahin meja ya. Oke, oke. Sip. Mungkin segitu Bagista dulu aja. diem-diem baik. Kenapa? Bagista diem-diem baik. Iya nih, nggak tahu nih Mbak Gista kenapa nih diam-diam baik ini. Mbak Gista. Ya udahlah ya. Oke, Tadi Pak. ghosting Mas. Oke. Mungkin segitu dulu aja perkuliahan hari ini. Silahkan dicoba, nanti saya tunggu hasilnya di grup ya. Grupnya yang mana nih, Pak? Grup yang kemarin aja, kita ganti namanya. Oke. Oke, mungkin segitu dulu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih kembali. Dicoba loh ya, Mbak Gista juga tuh, Mbak Gista. Lagi sedih kayaknya Bagista. Iya nih. Mbak Gista, where are you? Oke, Pak. Selamat beristirahat. Oke.